yang santun sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh Rasul. Karena Rasul lahir untuk, atau Rasul diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya, untuk menyempurnakan akhlak. Buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya bukan membentuk akhlak, menyempurnakan. Akhlak itu semua sudah ada. Apalagi kalau kita pelajari dalam ilmu akhlak, akhlak itu tidak semuanya baik, ya. Ada akhlakul karimah, tapi ada juga akhlakul madmumah, akhlak yang buruk, ya. Jadi kalau dilihat secara umum akhlak ya perilaku. Jadi perilaku itu ada yang baik, ada yang buruk. Itu akhlak. Dan demikian juga adab. Jadi akhlak itu suatu hal yang paling pokok di dalam sebuah proses pendidikan. Oleh karenanya, pernah saya katakan bahwa siswa itu harus berakhlak, harus hormat kepada guru. Bukan guru yang ingin dihormati, tetapi siswa atau murid wajib menghormati. Nah, itu ya. Jadi akhlak. Bahkan ada seorang ahli mengatakan, atau bahkan dia mengatakan itu sabda Rasul, al-adab qoblal ilmu. Al-adab qoblal ilmu. Nah, jadi orang itu, anak itu harus diajari adab dulu, diajari akhlak dulu, baru diajari ilmu. Gitu. Kenapa? Karena akhlak harus diterapkan sejak dini, sejak awal. Ya, kalau kita kemarin lihat pendidik itu ada orang tua, ada guru, ada masyarakat. Ya, maka orang tua lah di orang tua itu ibu. Al ummu madrasatul ula. Kata Rasul gitu. Al ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik atau tempat pendidikan yang pertama dan utama. Coba Anda lihat sejarah. Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, Nabi Lut itu istrinya tidak baik, ya, maka anaknya tidak baik, ya. Ketika ibunya menyetujui perilaku homo dan lesbi pada zaman itu, maka kemudian anaknya pun terjerumus. Padahal dia anak seorang nabi, gitu kan. Tapi coba lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu dibesarkan dalam keluarga Fir'aun. Karena ibu Musa, ibu angkat sebetulnya yang menemukan Musa itu adalah orang salihah, maka Musa jadi nabi. Ibu. Ketika ibu bapaknya sama-sama baik, anaknya baik. Ibrahim alaihissalam, ya, baik itu istrinya siapa? Zahra, ya. Kedua istrinya, dan dari dua istrinya itu maka jadi anak. Kedua-duanya istrinya baik. Nabi Ibrahim, ya, Ismail, terus juga nabi-nabi yang lain, ya, itu adalah karena ibunya dan bapaknya baik. Tapi ketika ibu buruk, anak bisa buruk. Ketika ibu baik, maka anak bisa baik. Jadi itu makanya ketika ditanya, ketika seseorang ya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling aku hormati? Siapa orang yang paling aku hormati? Yang harus paling aku hormati. Kata Rasul, ummuka, ibumu. Kemudian kata anak itu summaman. Setelah itu siapa? Ummuka, ibumu. Dia tanya lagi, summaman, siapa setelah itu ya Rasulullah? Ummuka. Bertanya lagi si anak itu tidak. Summaman, abuka. Baru yang keempat, bapakmu. Nah, ini ya, seorang ibu sangat menentukan di dalam pendidikan anak berikutnya, terutama dalam akhlak. Nah, itu seorang peserta didik. Ya, seorang peserta didik berkewajiban berakhlak baik, bukan cuma hanya terhadap gurunya,
tetapi juga menunjukkan bahwa dia hasil belajarnya memperoleh pelajaran akhlak atau adab, maka ya, dia harus menunjukkan akhlak yang baik. Ini luar biasa ini. Nah, ayah ibu itu ada ayah ibu biologis, ya. Ayah ibu biologis itu ayah ibu yang melahirkan Anda, ibu yang melahirkan Anda, dan ayah sebagai ayah kandung Anda, itu biologis. Tapi ada ayah ibu ideologis. Ayah ibu ideologis itu adalah siapa? Bapak dan ibu guru Anda. Atau ya guru itu terserah, mau namanya ustadz, mau namanya mu'alim, mau namanya kiai, mau namanya dosen, atau guru saja, itu adalah ayah biologis atau orang tua ideologis. Makanya Allah memerintahkan ya kepada setiap orang tua, maka adibu auladakum. Adibu auladakum. Ya, pelajarilah, didiklah tentang adab, tentang akhlak anak-anakmu. Ya. Fa'innahum mahlukuna lizzamanin ghaira zamanikum, karena mereka akan hidup pada zamannya, bukan zaman kamu. Oleh karenanya, adab itu harus diberikan lebih. Ya, lebih. Sehingga menjadi memperoleh akhlakul karimah. Kalau untuk kita, untuk para pengikut Muhammad Rasulullah, cukup sampai ke akhlakul karimah. Tapi Rasul sendiri oleh Allah diberikan julukan, ya, innaka la'alla khuluqin azim. Engkau adalah memiliki akhlak yang agung. Jadi Rasul itu oleh Allah diberikan penghargaan sebagai khuluqin azim, akhlak yang sangat agung. Nah, kalau kita cukup sampai kepada akhlakul karimah, yang harus dihindari adalah akhlak madmumah, akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, ya. Orang yang senantiasa tidak pandai menghargai orang lain. Tadi ada pertanyaan, bagaimana sikap kita, akhlak kita kepada guru kita yang sudah lalu, guru di madrasah ibtidaiyah atau sanawiyah. Usahakan Anda bersilaturahim. Mau setahun sekali, 2 tahun sekali, datang kepada guru Anda. Ya, sampaikan berita alhamdulillah atas bimbingan Bapak atau Ibu dulu. Sekarang saya bisa kuliah. Doakan. Masya Allah, doa guru itu luar biasa. Doakan saya Pak atau Bu. Ini di antara antum nih semua yang tadi hadir 50 sekian. Sudah pernah datang ke guru SD, guru MI? Sudah belum? Nah, kalau belum, kalau tidak ya nantilah lebaran kan, lebaran datang. Jelaskan, guru itu senang sekali, gembira sekali ketika muridnya datang. Artinya dia masih merasa dihargai, merasa dihormati. Akhlak karimah, akhlak mulia itu pandai menghargai dan menghormati orang lain. Kepada guru, Anda bisa berhitung 7 kali 7, 49 itu kan di SD. Atau di MI. Anda bisa mengatakan 49 dibagi 7 dapat 7, itu pun Anda di SD. Bahkan Anda bisa membaca dengan baik, itu pun di SD. Jangan lupa itu guru-guru di SD. Atau mungkin dulu Anda sekolah di TK. Ya, di TK. Anda belajar, kalau TK Islam belajar A, Ba, Ta. Atau kalau diajarkan juga A, B, C, D. Dan itu orang yang pertama kali menanam ilmu pengetahuan dan juga menerapkan akhlak. Anda disuruh cuci tangan dulu ketika mau makan. Anda disuruh berbaris dulu sebelum masuk. Anda diperiksa bajunya bagaimana kan. Itu dari sejak TK. Masya Allah. Itu akan terus membimbing Anda sampai sekarang. Jangan lupa. Ya. Paling tidak kalau umpamanya jauh. Ya, guru apalagi yang dulu di pesantren. Pesantrennya jauh di luar Jawa atau orang luar Jawa di Jawa sehingga sulit untuk bertemu dengan bisa, doakan. Doakan ya.
Baik yang masih hidup mau apalagi yang sudah meninggal, guru itu doakan. Yang dia tunggu sekarang doa. Ini sekalian Ramadan nih ya. Orang yang sudah meninggal itu di alam barzah namanya. Di alam barzah itu masih bisa menambah pahala dan mengurangi dosa, diampuni dosa walaupun sudah meninggal. Selama belum kiamat di alam barzah, orang itu masih bisa diampuni dosanya dan menambah amalnya. Coba Anda lihat hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Apabila manusia itu sudah mati siapapun dia, maka putus amalnya. Illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, bersedekah jariah. Ya. Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun sholih yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Tadi saya katakan, anak itu ada anak biologis, ada anak ideologis. Jadi guru itu doakan, apalagi yang sudah meninggal. Nah, di alam barzah itu ada orang yang senantiasa, ada penjelasan seorang ulama mengatakan begini. Di alam barzah itu ada orang yang sering lari-lari ngejar-ngejar apa? Tambahan pahala atau pengurangan dosa. Kenapa? Karena tapi ada orang yang diam saja, tidak lari-lari, dia duduk saja gitu, menerima tambahan pahala dan pengurangan dosa. Siapa itu? Orang yang berlari-lari menambah untuk meraih tambahan pahala dan pengurangan dosa, itu ketika kita berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu semua orang-orang muslim, mukmin, mukminah yang sudah meninggal di mahsyar, di alam barzah itu mengejar-ngejar meraih itu. Kenapa? Karena tidak khusus. Tetapi tatkala, kenapa ada orang yang duduk aja dia tidak harus mengejar-ngejar? Karena ada muridnya di antara lain yang mendoakan. Ya, umpamanya dia khususan larohi Bapak Anu bin Anu Al-Fatihah. Disebut namanya. Itu tidak harus mengejar-ngejar. Datang langsung sampai kiriman doa. Ya. Atau Anda mendoa khususin larohi Anu bin Anu, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa zimadkhalahu. Atau kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afu anha, dan seterusnya. Jadi ilmu yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat juga menambah pahala. Kemudian dari muridnya, dari anaknya, anak kandung atau anak biologis, kalau dia mengirim memohon ampunan secara serius disampaikan sebut namanya, maka itu di alam barzah ya, para almarhum guru kita diusahakan Anda di dalam berdoa, sisihkan, doakan guru-guru Anda. Ya, doakan. Ya. Allahumma gfirli wali ustazi. Siapa sebut namanya, ya. Baru kemudian kalau sebanyak, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum, dan seterusnya. Oke, ini artinya Anda terhadap guru yang sudah lama, yang guru Anda SD, SMP, atau MI, MTS dulu, SMA, atau aliyah, SMK, maka cara Anda berterima kasih menunjukkan akhlak Anda. Kalau masih hidup, kunjungilah dia. Kunjungilah dia. Pasti dia berbahagia, senang, karena itulah kebahagiaan bahwa dia anaknya sudah bisa jadi mahasiswa, anak muridnya. Ya, di samping juga itu doakan. Itu terhadap guru yang sudah. Karena guru tuh nggak ada bekasnya. Jangan pernah Anda mengatakan, oh itu kan bekas guru saya dulu di SD. Kalau Anda bilang itu bekas guru saya dulu di SD, maka Anda harus hilang pengetahuan Anda tadi 7 ditambah 7 kali 7. 7 dibagi 7. Atau 49 dibagi 7. Hilang pengetahuan dasar Anda itu. Kalau Anda mengatakan itu adalah bekas guru atau mantan guru. Tidak pernah ada. Sama juga terhadap
Siapa? Terhadap orang tua. Tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Ya, karena itu abadi. Terus sampai ke yaumil akhir itu akan tetap. Ya, itu akhlak. Nah, di dalam proses pembelajaran, Anda nanti jadi guru, tanamkan kebiasaan guru. Kalau zaman saya dulu di SD, itu ketika guru masuk, ya, tasliman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau kalau itu selamat pagi, kan, terus duduk baik, ya, duduk yang sempurna itu duduk baik dengan tangan dilipat di atas meja begitu. Baru ketika belajar jangan menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak baik. Ini yang harus ditanamkan terhadap siswa Anda nanti jadi guru. Sekarang mata kuliah yang Anda sampaikan adalah untuk bahan Anda mendidik anak-anak murid Anda. Ya, di samping Anda sekarang juga masih tetap harus berakhlak. Apalagi dalam kuliah, masing-masing cara berpikirnya sudah lebih maju. Nah, salah satu akhlaknya tadi adalah harus menghargai terjadinya perbedaan pendapat di antara sesama teman. Guru pun atau dosen pun yang baik adalah menghargai pendapat murid jika itu memang ada perbedaan, selama tidak bertentangan dan prinsip-prinsip dasar. Di dalam masalah agama, ya, di dalam masalah agama. Kalau ada perbedaan pendapat, begini, di dalam ibadah itu, di dalam fikih itu adalah aturan-aturan atau cara-cara atau kaifiat bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah fikih namanya. Dalam fikih itu terjadi perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Nah, di antara Anda bisa jadi ada yang berbeda pendapat di dalam hal fikih. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena pertama, Al-Quran itu adalah bahasa Arab.